Nabi Isa, Yesus dengan Nabi Muhammad memang tidak harus sama meskipun selevel. Misal Mbak Agatha Meskipun dengan selevel. Mbak Agatha dengan Mbak Mika kan sama-sama seiman. Tapi sama ndak? Punya keahlian yang sama ndak? Punya kemampuan yang sama ndak? Atau punya cara berpikir yang sama ndak? Kan tidak mesti sama. Saya kalau sama Itu Mikana adalah itu keadilan selevel. Bentar, kalau sama Mikana itu selevel. Sama-sama memberitakan Tuhan, sama-sama seorang wanita cantik. Ya, tapi kan ini Nabi Anda nih, ngomongin Nabi Anda kagak pernah bangkit. Loh, Nih, kalau gue sama Mikana, dia mati, gue mati. Gue nginjilin, dia nginjilin. Selevel. Nah, ini Nabi Anda kagak pernah bangkit, biji mani. Ini mukanya asem lagi. Nih, gue kalau muka gue asem, Mikana bisa asem. Selevel. Ya. Dia asem, gue asem. Nah, ini Nabi Anda asem mukanya. Kagak asik ah. Asem. Asem tuh buat orang-orang bunting tuh enak tuh. Asem gitu ya, seneng orang-orang bunting tuh demen sama yang asem-asem nih, jangan-jangan lagi ngidam. Bapak tuh kalau katain saya sama Mikana selevel, nggak apa-apa, kita mah tukang nyinyir, iya betul, pendosa, iya betul. Nah ini, apa kabar ini? Gitu loh Pak Henry, kira-kira Pak. Jangan kalau udah nggak level, ya udah nggak level aja sih Pak, jangan di levelin gitu. Ya, saya solo leveling Pak, saya solo leveling. itu secara kemanusiaan, kata Anda. Secara Iya. kemanusiaan. Karena Anda manusia. Tunggu tuh. Jadi Anda sekarang udah mengakui kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Nabi Anda beda ya. Secara keilahian apa lagi jauh banget. Saya mengakui keilahian. Karena Nggak apa-apa. Yesus kan sudah mati. Kok Anda masih dituhankan? Kalau menurut Anda, menurut saya Yesus diangkat ke langit. Tidak mati. Oke. Anda bilang selevel ya Pak ya, selevel ya. Selevel Pak, sama-sama sekarang Nabi. saya tanya Pak. Oke, manusia. ini Yesus. Oke, Yesus berkata seperti ini. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nih Nabi Anda pernah nggak ngomong gini? Kita mau tahu level Nabi Anda pernah nggak ngomong yang maha kuasa nih? Gue mau tahu. Tapi Ini kan Wahyu 1 ayat 8 nih. Gini ya, tidak Yesus bisa berbuat bilang, apa-apa kan? sabar. Nabi Anda juga, Nabi Anda aja, gini Pak, Nabi Anda aja kagak bisa berbuat apa-apa waktu mati, udah, dia tinggal pasang, gitu. Saya mau nanya nih, ini mau level-levelan kan? Yesus mengaku maha kuasa, nih Nabi Anda pernah kagak kayak beginian ngomong? Silakan. Kira-kira, nih biar kita lihat nih levelnya ya. Coba, bisa nggak Nabi Anda ngomong yang maha kuasa, dirinya maha kuasa? Biar kita tahu levelnya nih. Kalau dia berani ngomong gitu, gue udah tahu levelnya level Allah nih Nabi Anda. Coba. Udah, buka mute-nya Pak. Maaf nih, saya mute tadi ya. Coba. Nabi Anda berani nggak ngomong dia maha kuasa? Nih, biar kita tahu nih levelnya nih. Berani nggak dia ngaku Allah kayak gini? Silakan. Biar kita tahu levelnya sama nggak nih? Buru. Ini kalau sempet Nabi Anda bisa mengaku gini, saya tahu levelnya udah sama-sama dengan Allah. Silakan. Sakit dadaku, ku merindu Rasul Yesus yang ada di surga. Bapak, buka mute-nya Pak. Ini selevel kagak nih? Kita mau tahu nih. Ini untuk sengaja gue ngeluarin ayat ini tuh yang nanya ya. Yesus ngaku Tuhan nih. Wahyu 1 ayat 8 nih. Ini pengakuan siapa nih? Ini baru satu. Ini ntar gue tunjukin lagi yang banyak. Banyak banget. Serius. Aduh, tahu aja Kak Deborah gue capek. Maacil kakak. Gimana tadi? Ya. Iya. Coba. Tuhan Yesus mengaku dia adalah yang awal, yang akhir. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nih, Nabi Anda pernah nggak mengaku dia maha kuasa? Nabi saya bukan Tuhan, bukan maha kuasa. Udah kagak Yesus saya Tuhan, makanya dia bilang maha kuasa. Udah.
Makasih, akhirnya Anda mengakui Nabi Anda bukan Tuhan kayak Tuhan saya. Dari sini Anda sudah mengakui Tuhan saya Tuhan. Makanya Anda nggak berani. Kalau berani, coba-coba nih, lu Tuhanin dah tuh yang Al-Hijr tadi. Ya kagak sih? Pak Roni dulu. Silakan Pak Roni mau bertanya apa? Oh, gini Mbak. Ini maaf ya, tadi kan kata Mbak kan Nabi Muhammad gak selevel sama Yesus. Ya Teman toh? Anda yang bilang nabimu itu selevel dengan Tuhan Yesus, saya buktikan ternyata nggak selevel. Ya, ini Mbak. Maaf sebenarnya memang gak selevel. Gini loh. Nah, tuh denger tuh. Ntar, Denger tuh yang tadi di bawah tuh. Siapa saya tak tadi ngomong dulu Mbak. Kagak selevel tuh kata temenmu. Saya tak ngomong dulu. Kalau di kepercayaan kami kan Nabi kan ada 25 Mbak. Dan 25 jangan diputus dulu toh, tak ngomong dulu. Itu ada 25 Nabi dan Nabi itu diberi tugas sendiri-sendiri gitu loh. Jadi enggak itu ada levelnya sendiri-sendiri gitu. Dan saya mau tanya Mbak sekarang. Orang pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan siapa? Adam. Ya, Adam. Kalau dari kepercayaan itu kan Adam, di kepercayaan sekarang kan juga Adam. Sebenarnya gini loh Mbak, semua agama itu sebenarnya tujuannya itu sama. Berdua. Entar. Jangan disamain. Entar. Jangan lu kalau mau bawa iman lu aja. Entar Jangan Mbak, entar toh. nebeng-nebeng iman Aku tak ngomong dulu Mbak. Iya tapi kagak boleh, Bang. Denger ya, lu gua izinin ngomong, tapi lu ngomong di level agama lu, jangan nyangkut-nyangkut agama orang. Entar. Lu yakin? Sebentar. Kalau Anda bilang mengatakan tujuannya sama, lu yakin tujuan orang Hindu, agama Hindu sama dengan tujuan lu? Entar toh, aku tak ngomong dulu. Entar Jangan samain. baru sampean jawab gitu loh. Kasih kesempatan. Jawab. Enggak ada. Itu agama itu menyuruh umatnya kalian harus berbuat jelek, kalian harus membunuh sesuka. Pasti enggak ada. Pasti ajarannya itu disuruh berbuat baik. Cuma sebenarnya itu semua agama itu pengennya itu kita masuk surga. Cuma itu jalannya beda. Contoh, jangan dipotong dulu. Contoh, kita sama-sama, ntar Mbak, kita sama-sama dari Jawa seandainya. Kita dari Jawa mau ke Jakarta, jalurnya cuma kita beda gitu loh. Ada yang lewat Pantura, ada yang lewat jalan tol, kan beda-beda gitu loh. Jadi ini Pak, baca. Sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka beslah bagian leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini agama Anda. Itu An-Anfal 12, jangan dibilangin sama, Jang. Yang maksudnya sama itu semuanya itu masuk surga. Tadi Bapak bilang tidak ada agama ngajarin yang jelek. Itu ngajarin apa? Duh, nggak ada. Itu ngajarin apa itu Tuhan Anda itu? Ngajarin apa itu? Baik budi itu ya? Bagus. Nggak ada. Agama yang jelek nggak ada. Semuanya. Nah itu apa? Itu suruh Itu tebas Mbak leher. Agatha memframing tuh. Tuh, itu ayat kok saya memframing. Lu baca. Ini iki jelas ngomong iki. Kudu dirupiah. Nah, jangan saya nggak ngomong apa-apa kok framing. Baca Pak Raju. Ayat Baca, Pak Raju. sebelumnya, Mbak, bisa Ya lu baca aja sendiri. Yang ini nih gue tanya nih, ini gimana nih? Saya nggak, jangan dibilangin framing dong. Orang saya nggak ngapa-ngapain nih, maka tebas lah. Oh, entar. Orang beriman aku bersamamu, maka bacanya yang kenceng dong yang ini, tebas lah. aku akan Kan Ini baru setiap- satu ya. setiap Baru satu. Itu baru satu tuh. Ntar gue tunjukin yang lain, mau nih? Hah? Mau nih? gini loh Mbak, ayat jangan, saya nggak framing. itu kan buat orang-orang yang zolim gitu loh. Semua orang yang pendosa zolim itu pasti dapat hukuman gitu. Seperti kita di negara ini. Nah, kalau kita salah, Semua orang yang jolim dapat hukuman. Siapa yang mau hukum? tuh. Ya kita lihat kalau kita masih hidup ini. Kan?
Kita kalau Yang masih hidup menghukum ini, orang jolim itu siapa? ntar toh. Kan? Kalian udah disuruh jadi Tuhan itu langsung tebas kan? Kalian disuruh jadi Tuhan di situ. Iya toh, Ci. Orang-orang beriman. Hei, Nah, Anda diajarin jadi Tuhan. kalau itu sampean itu salah mengartikan, Mbak. Terus gimana? Sampean itu salah mengartikan. Contoh, kita hidup di negara ini, orang yang hidup di negara ini kalau membuat salah entar itu maling atau jadi begal, itu yang menghukum itu negara. Gitu loh. Nah ini orang beriman ini sini negara. Yuk. Itu kan buat orang-orang yang zolim, yang melanggar. Bukan buat aturan orang-orang agama, Mbak. jolim nih. Nih, saya nanya, yang disuruh nebas ini siapa? Nih, ya. Wahai, baca. Ketika Tuhan mau mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Orang-orang beriman nih, kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka tebaslah. Ini siapa yang disuruh Tuhan Anda nebas ini? Lah ya, disuruh Lah, mengukuhkan iya. iman. Dengan cara menebas. Sampai tidak memahami kata-kata itu. Oke, gimana? Itu kalau Memahami tidak salah, maaf, bukan iman. itu ayat-ayat peperangan. Itu ayat peperangan. Pada saat perang pada masa itu. Berarti kalian disuruh perang. Islam tidak diajarkan untuk memerangi ya. Tapi Susah Islam menjelaskan ke sini. Nggak diajari memerangi. Ini apa? Baju. Ini apa? Katanya kagak diajari memerangi. Ini apa? Ini ayat cinta nih. Ayat-ayat cinta. nah, itu kan Ayat-ayat. Baca, dalam Pak. konteksnya menegakkan tauhid, Mbak. Iya, ini ajarin dulu. Ini baca dulu nih, ajarin saya nih untuk berperang nih. Gimana maksudnya? Ya perangilah sebelum diperangi kan. Gini, baca dulu semuanya, baru nanti Bapak jelasin. Baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Kepada yang kepada telah siapa yang nggak mengharamkan beriman? Kepada Allah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari hari akhir. akhir. Lanjut, Pak, lanjut. yang Tidak. telah diharamkan oleh Allah. Yang tidak Mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab kepada Nasrani dan Yahudi ya, sehingga mereka membayar jizyah, pajak. Belum diperangi, Nabi Muhammad itu memberikan surat untuk menyembah kepada Allah. berarti dalam Islam nggak ada ini, nggak ada toleransi dong. Ada. Nggak Jadi, punya satu orang kali- udah jelas-jelas satu kali- dia beragama Yahudi, jelas-jelas dia beragama Nasrani. Enggak, Kok Mbak. dipaksa? Kalau masalah toleransi kan Nabi Muhammad sendiri kan mengatakan gitu. La ikraha fiddin gitu. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini kenapa diperangin orang yang nggak Nah, beriman? gini loh, Mbak. Waktu dulu Nabi Muhammad waktu menyebarkan agama Islam kan selalu diganggu orang-orang kafir, gitu loh. Gitu. Nabi Muhammad waktu menyebarkan agama Islam diganggu orang kafir. Mm-mm. Memangnya sebelum Nabi Muhammad ini menyebarkan agama Islam, agama dia di situ yang udah ada agama apa? Ya, Paganis. penyembah Pagan- berhala, berhala. berhala. Itu katanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Dari bentar Pak. golongan orang-orang Yahudi dan Yahudi dan Nasrani Nasrani. ini udah duluan ada. Tiba-tiba dia disuruh nyebarin agama, malah jadi perang. Gimana? Ini yang duluan ada agama Yahudi dan Nasrani toh, betul nggak? Iya. Atau ganti nih, Islam duluan ada nih. Nih, ini kan agama yang udah duluan ada nih. Iya, Ketika benar. mau menyebarkan agama, ngapain pakai acara perang? Lu Lah, kalau mau iya. nyebarin baik-baik Maksudnya gini aja. loh, sampai tuh nggak tahu. Gimana nih? Maksudnya Nabi Muhammad
waktu mau menyebarin agama Islam itu selalu diusik orang-orang Yahudi Masih apa? gitu. Lah, orang dia udah punya agama kok kalian suruh ikut masuk agamanya Nabi Anda. Iya Toki, Jangan dipaksa dong. nggak maksa. Sampai mereka, lo itu kan sampai mereka bayar Jizya. Kisya. Ini orang kagak mau malah disuruh bayar. Ini nyebarin agama jangan gitu dong. Kok pakai acara bayar? Orang kagak mau malah disuruh bayar. Angel jelas ke wong angel. Bukan angel. Ketika dihukumi jizya itu apabila sebuah negaranya itu sudah ditaklukkan. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak mau menerima Islam, dia diwajibkan membayar jizyah seperti Tuh kan, orang nggak mau masuk agamanya kok katanya tidak ada paksaan dalam Islam. Giliran nggak mau disuruh bayar. Ini apa-apaan ini? Orang kagak mau. Tadi Bapak bilang kan Pak Raju, Iya. tidak ada paksaan dalam Islam. Kagak, barusan Bapak jelasin kalau tidak mau masuk Islam, suruh bayar. Aduh. Nih, Iya. 2 kali terjolimi. Dipaksa masuk kagak mau. Kagak mau kasih bayar. Tapi dari konteks sejarah gitu Mbak ya, dilihat gitu yang paling banyak memerangi orang-orang Islam pada saat setelah tegaknya Islam itu orang-orang Kristen loh Mbak. Anda kan agama pendatang baru, jadi jangan sosokan dong. Kok berasa preman? Anda kan pendatang baru. Loh, ini agama sebelumnya ini Kristen, ada Nasrani, ada Yahudi. Anda kalau pendatang baru jangan gitu dong, mainnya kasar. Jangan. Anda kalau baik-baik orang Iya kan gitu itu juga udah kagak mau baik-baik. masuk disuruh bayar lagi. Ini Kan ngalak itu 2 juga kali. baik-baik Mbak. Hah? Kalau baik-baik kenapa suruh bayar? Kenapa disuruh bayar? Kalau baik-baik ya udah baik nggak terima disuruh bayar. Bang Raju, intinya gini Bang. Gimana Bel? Memang kalau beda agama, beda pendapat, beda keyakinan itu mau dijelasin sampai Gini loh, kapanpun Bang itu Roni susah. tadi kan bilang, Bang Roni tadi bilang, semua agama itu ngajarin baik. Agama saya nggak ada ngajarin yang jelek. Itu barusan apa? Lah iya, Saya cuma mau nunjukin itu. gini ya, Itu gini, agama Mbak. baik dalam tuh. Mbak, iya benar. emang dalam Bible nggak ada ya ayat-ayat tentang peperangan tentang Makanya jangan suka mengklaim. Ini Pak Roni tadi kan mengklaim demikian. Tuh, gini Dia Mbak, mengklaim agama kami nggak ada ngajarin gitu. Mbak, Nah, makanya jangan klaim-klaim aku dulu tak dong. ngomong dulu ya. Mbak, aku tak ngomong. Memang tuh Mbak, sekarang gini, agama Islam pasti mengajarkan untuk berbuat baik. Emang agama Mbak nggak ngajarin untuk berbuat baik? Itu dulu dipertanggungjawabkan itu atau Lah iya. baru 9. Lah iya. Itu Saya apa kabar itu? Aku tanya Itu itu dulu. dulu. Saya nanya dulu. Apa kalau di Ya, agama- Tuhan kami mengajarkan jangan berzina, jangan membunuh, Lah, ya, itu kan- jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini babu sesamamu, Lah, ya, itu kan berarti hambanya, kan ajaran baik. rumahnya. Ya, Berarti- ajaran kita mah begitu, ajaran Anda kenapa begitu? Suruh bayar-bayar. Lah, ya. Itu. Mbak Agatha tentunya kan baca Bible kan ya, baca kitab kan? Halo? Lanjut. Tentunya udah beberapa kali tamat ya. Ada nggak ayat-ayat Tamat apa? Apa tamat sekolah? tamat bacanya gitu? Kagak, gue mah kagak ada tamat-tamatnya gue mah Nah, baca Alkitab. itu ada nggak Kagak ayat-ayat sempet. ayat-ayat tentang membunuh dalam Ayat-ayat dilarang membunuh memang ada. Ayat Iya. dilarang membunuh memang ada, banyak. Tentunya kalau dalam Islam kan lengkap ya, ada tatanan hukum kenegaraan dalam Quran itu mengatur itu. Dalam kitab Bible Oh, ada tatanan mengatur. Coba aturan sunat ada kagak sih dalam kitab Anda?
Coba. Ini kan katanya ada hukumnya, ada aturan mengatur. Nah, aturan sunat tuh cuman itu ada kagak ya? Penasaran juga nih saya, ada kagak ya ayatnya? Boleh lah Pak, ini kan agama aturan nih Bapak nih ya. Aturannya orang sunat tuh cuman nih, coba. Penasaran aja. Kalau aturan dalam sunat itu saya belum ini ya. Cuman kalau Giliran yang beginian aja kagak. Tadi nanya saya. Katanya lengkap hukumnya begini, begono semua diatur. Coba aturan sunat kenapa sih berat banget? Ayo dong, dientengin dong ngomongnya. Enteng nih. Siapa yang jawab? Aku tak biasa. Oh, tentang sunat. Ya. Ada. Oh ya boleh. Oh, ya. Boleh. dalam hadis kalau nggak salah ya. Siapa dulu yang jawab? Mas Rayu, jawab kamu Mas Rayu. Ntar saya yang nambahin. Kalian romantis banget sih mas-masan. Ih aku jadi iri. Itu kan panggilnya Mbak Agatha. Ayo, monggo mas. Ih gemes. Tuh, kenapa? Aku tak biasa bila aku tak dipanggil Kenapa ayah. disunat? Karena air kencing itu kan najis. Saya nggak nanya kenapa disunat. Saya nanya aturan sunat ada kagak? Itu pertanyaan saya, Mas. Aturan sunat ya kalau di Ya, sunat itu kan salam. kalau laki-laki udah balik, udah berusia kan harus disunat, Mbak. Aturan dari mana nih? Untuk menghilangkan najis. Soalnya apa? Air kencing itu kan najis, Mbak. Kalau nggak disunat, Aturannya di mana nih, Bang? Tertulis ayatnya, Bang. Penasaran saya nih. Dalam hadis kalau nggak salah. Coba. jelas ke wong ini ki angel boleh. Oh, aku rangel, Kang Masku ke wong Jawa. Jangan dikira aku nih nggak ngerti apa yang sing dikongkon sampean ya. Aku yang ngerti. Aja ngono to, Mas. Bojoku Ya, iku wong intinya gitu, Jawa. Mas. Wong Solo. Oh, sampean Solo Sampean toh. kira Sampean Solo aku toh. ini ndak ngerti, aku ndak reti. Oh, aku reti Kak sampean ngomong apa. Aja ngono. Kudu angel aku mah. Lanjut, Kang Mas. Aku tak biasa bila kau tiada manggil ayang. Baca Mas. Suwi tenang Kang Mas. Ono ora hukume Mas Kang Masku. Walah, piye ta? Hukumnya ya iya itu kalau di Islam itu hukumnya itu kalau udah balik itu harus sunat gitu loh. Ning endi tertulis hukume Mas? Coba Ning cari di Quran hadis- surah hadis piro? Bukhari. Mas, Hadis Bukhari. Gimana, Mas? Piye? ada nggak? Kalau beda memang beda agama itu Loh, susah. baca ke. Iki aku tak rungokno iki yo. Coba tak rungokno iki. Loh, suwi tenan to. Lah, ngopi sampean Kang Mas. Piye to? Jadi gini aja Mbak, saya mau nanya. Piye, Mas? Oh, sampean arek nanya. Ini bukan Nanya meneh. Mungkin Mbak Agatha tidak meyakini tentang Quran. Oke. Oh, udah koyo ngono, Mas. Aku kan Dengar dulu, tadi dengar dulu. Nggih. menyikapi perkataan Enggak, Anda, jadi Kang saya Mas mau bilang. benang merahnya gitu. Dalam kitab saya enek aturan. Akeh tenan aturane kabeh Ya, diatur. ya, pada Nanti itu- aturan sunat toh. Pastinya ada. Cuman gini Mbak, Mbak Agatha pastinya tidak meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Saya nggak nanya itu, saya minta Iya. aturannya. Iya, tidak meyakini pastinya karena mungkin Mbak Agatha ini non Muslim. Nah, saya Aku tak biasa
Bila kau ditanya apa, jawab apa. Aku tak biasa bila ku nanya aturan, malah dikongkon gak percaya. Iya tak? Aduh, rareti pertanyaan aku loh. Sampean IP-nya Thomas kepriben. Hah? Pak Roni katanya Al-Hijrah 6, Pak, ayatnya. Apa itu? Al-Hijrah 6. Hahaha. Roni kelapa. Ini biskuit kesukaan saya waktu kecil ketika ibu saya meninggalkan saya bekerja. Saya cuma dikasih teh sama biskuit Roni kelapa. Silakan. Honora toh aturane. Honora. Tak Piye ta? Roma. Ih, udah ganti biskuitnya. Tak kira masih Roni dulu biskuit namanya. Itu kalau biskuit kesukaan saya, Roni kelapa. Kalau udah ganti yang nggak tahu, aku beda merek berarti. Aduh. Gimana, Pak? Piye iki? Gak bawa jaring. Kok malahan macet? Alah, besok aku bawa jaring lah, siapa tahu. Langsung lancar.